Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar? Bagus. Jelas ya? Terdengar jelas ya? Baik, saya mulai perkuliahan untuk sore ini. Kelas sore angkatan 18 ya ini ya. 18.1 pertemuan ketiga. Gitu. Untuk pertemuan ketiga, saya lanjutkan materi untuk bahasa Indonesia adalah ragam bahasa, ya. Ragam bahasa. Di dalam ragam bahasa, bentar sambil menunggu share screen yang akan saya tampilkan pada layar. Sudah muncul ya? Bisa dibaca. Nah, ragam bahasa. Ragam bahasa ini nanti akan melahirkan sebuah variasi bahasa, gitu ya. Sebelumnya saya buka dulu. Untuk materi ini adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar, ragam bahasa, dan laras bahasa Indonesia ya di sini. Nah, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi yang dikatakan berbahasa Indonesia yang baik dan benar itu adalah yang pertama, bahasa yang baik itu bahasa yang sesuai dengan situasi pembicaraan. Nah, yang kedua, bahasa yang benar adalah pemakaian bahasa yang mengikuti kaidah yang dibakukan atau dianggap baku. Yang ketiga, berbahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa yang maknanya dapat dipahami dan sesuai dengan situasi pemakaiannya serta tidak menyimpang dari kaidah yang telah dibakukan. Begitu. Ciri-ciri ragam bahasa baku, ya. Jadi bahasa itu bisa dikatakan baku jika memiliki ciri-ciri yang terdapat di dalam sebuah bahasa itu. Jadi yang pertama adalah penggunaan kaidah tata bahasa normatif. Tata bahasa normatif itu bisa dilihat pada contoh, acara ini sedang kami ikuti, bukan acara itu kami sedang ikuti. Ya, jadi bisa membedakan antara acara ini dengan acara itu. Ya, jadi di sini jelas kalau acara ini itu adalah acara yang sedang diikuti, tetapi kalau menyebutnya dengan acara itu kami sedang ikuti, maka ini tidak termasuk ke dalam tata bahasa normatif. Alasannya adalah ya acara itu kan tidak jelas itu ya, acara yang mana gitu ya. Kemudian yang kedua adalah
penggunaan kata baku. Nah, penggunaan kata baku di sini. Cantik sekali bukan cantik banget. Nah, ya, banget ini adanya pengaruh penggunaan bahasa daerah ya. Gitu. Kemudian ciri ragam bahasa baku yang ketiga adalah penggunaan lafal baku di dalam ragam tulis. Nah, bisa dilihat pada contoh penggunaan lafal baku ini adalah, nah di sini pada ragam tulis ya, maka terlihat pada teknik penulisan. Nah, jadi kata kalau itu jika dituliskan ya kalau, bukan kalau ataupun kalau gitu. Kemudian kaidah bahasa di dalam bahasa Indonesia yang baku ini terdapat aturan atau kaidah bahasa. Yang pertama adalah adanya fonologi atau tata bunyi. Nah, jadi tata bunyi atau fonologi itu apa? Tata bunyi adalah bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang berperan di dalam bahasa ya. Contohnya fonologi itu ya yang namanya fon yang dihasilkan oleh alat ucap manusia terdiri dari font F, font V, dan font Z. Atau ini masih ada font lain yang nanti bisa diuraikan menjadi contoh ke dalam kata ya. Font F, font V, dan font Z ini bisa dilihat di dalam bentuk katanya. Seperti ini ya. Kata yang benar adalah fajar, fakir, kemudian variabel, vitamin, zebra, bukan fajar, fakir, variabel, zebra, atau yebra. Itu tidak benar dalam kaidah bahasa Indonesia yang baik. Begitu ya. Apabila fontnya itu menggunakan font F, maka ketika kita melafalkan, maka harus sesuai dengan font yang tertulis di sini ya, tidak boleh diganti. Pun sama dengan ketika kita menyebutkan fungsi sintaksis di dalam bahasa Indonesia, itu kan ada fungsi sintaksis di dalam bahasa Indonesia itu fungsi sintaksis dalam bahasa Indonesia itu ada subjek, predikat, objek, keterangan, pelengkap. Nah, ketika kita menyebut subjek, maka ya harus tepat ketika menyebut subjek, tidak boleh diganti dengan subjek atau subjek dan lain-lain, begitu ya. Kemudian kaidah bahasa yang kedua adalah adanya tata bahasa ya, dalam hal ini adalah kalimat. Jadi bentuk yang benar ini dalam hal ini kaitannya dengan tata bahasa itu adalah bentuk penulisan. Ya, bentuk yang benar adalah ubah, mencari, terdesak, mengebut, tegakkan, dan pertanggungjawaban. Bukan obah atau rubah, nyari, kedesak, ngebut, tegakkan. Ini kan berbeda ya. Tegakkan ini berasal dari bentuk kata dasar tegak, sedangkan tegakan ini kan tidak terlihat bentuk dasarnya apa. Pertanggungan jawab juga tidak tepat. Nah, begitu. Kemudian kaidah bahasa yang ketiga adalah kosakata, ya. Jadi himpunan kata yang dimiliki oleh seseorang, ya, mengenal kosakata. Jadi dalam hal ini untuk belajar kosakata, menambah bank kosakata, mahasiswa bisa
mahasiswa bisa mengunduh Kamus Besar Bahasa Indonesia online ya, KBBI 5 yang diluncurkan oleh Balai Bahasa, itu bisa diakses melalui aplikasi store yang ada di smartphone masing-masing itu ada. Jadi silahkan bisa mendownload di situ KBBI 5. Nah, itu tersedia di situ ya. Jadi kan sangat praktis apabila kita ingin menambah bank kosakata bahasa Indonesia. Begitu. Selain membaca KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahasiswa juga bisa membaca dari WEBI. WEBI itu dulu namanya buku IYD, nah, oleh Balai Bahasa sekarang diubah namanya menjadi WEBI itu tadi, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi dua itu saja apabila ingin menambah bank kosakata. Jadi sering membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, baik secara daring maupun secara luring, itu bisa sering membaca di situ ya. Nah, kemudian ragam dan laras bahasa. Tadi saya mengatakan adanya ragam bahasa ini muncul variasi bahasa. Atas ragam bahasa itu apa? Ya, jawabannya adalah variasi bahasa, ya. Variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa. Nah, nanti diuraikan lagi, variasi bahasa itu wujudnya adalah dialek. Dialek ini nanti beraneka ragam, misalnya dialek atau barangkali ada mahasiswa yang berasal dari luar Jawa, ada di sini di kelas sore? Ada? Silakan bisa menjawab dengan mengaktifkan mikrofonnya apabila ada mahasiswa yang berasal dari luar Jawa, bisa saling bertukar pikiran ya. Jadi perbedaan dialek misalnya Jawa dengan bahasa yang ada di Papua misalnya ya, ada mahasiswa yang berasal dari Papua. Ini nanti akan berkolaborasi untuk sama-sama belajar variasi bahasa ya, ragam dan variasi bahasa ini. Nah, jadi ragam bahasa dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama, berdasarkan media pengantarnya. Ada ragam tulis, ragam lisan. Yang kedua, berdasarkan situasi pemakaiannya. Ada ragam formal, ragam semi formal, dan ragam non formal. Sekarang perbedaannya, kita sering mengatakan ada ragam lisan, ada ragam tulis. Nah, ragam lisan, perbedaannya yang pertama adalah menghendaki adanya lawan bicara kalau dalam bahasa lisan ya. Sebagai contoh, ketika Bu Prapti mengajar, ini membutuhkan lawan bicara yaitu mahasiswa. Nah, ini menggunakan ragam lisan, Bu Prapti. Secara langsung menggunakan ragam lisan. Ragam tulis ini adalah tidak perlu lawan bicara. Kemudian perbedaan yang kedua, unsur fungsi gramatika dinyatakan dengan bantuan gerak dan mimik. Sedangkan di dalam ragam tulis, unsur fungsi gramatika dinyatakan dengan tadi fungsi sintaksis ya, mengenal adanya subjek, predikat, objek, keterangan dan pelengkap gitu. Perbedaan yang ketiga, terikat pada situasi, kondisi, ruang dan waktu. Ini dalam bahasa lisan. Ya. Gitu. Kemudian di dalam ragam bahasa tulis, kebalikannya, tidak terikat pada situasi, kondisi, ruang dan waktu. Yang keempat, perbedaannya adalah makna dipengaruhi oleh tinggi rendah dan
panjang pendek nada suara. Kemudian yang ragam tulis, makna ditentukan oleh tanda baca. Sebagai contoh ragam formal, menggunakan kata ganti saya, Anda, saudara, bapak, kemudian ibu. Ragam semiformal, ini kata ganti aku, kamu, bung, mas, dik, mbak. Ragam non-formal, ini adalah terlihat pada kata ganti orang pertama, tunggal, bisa menggunakan gue, bang, mbak, lu, ning, situ. Laras bahasa. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Jika tidak ada, saya lanjutkan tentang laras bahasa. Jadi laras bahasa itu adalah ya laras bahasa, laras, rasi ini memiliki makna yang sama ya. Jadi kesesuaian bahasa yang dipakai dengan fungsi pemakai. Nah, kemudian yang kedua, laras bahasa itu bahasa dengan ciri tertentu yang dipakai atau difungsikan untuk keperluan tertentu. Berikutnya bisa dilihat dari macam-macam laras bahasa. Laras ilmiah, ya tentu bahasa yang dipakai ya bahasanya bersifat ilmiah. Laras sastra, misalnya terdapat pada puisi, cerpen, novel, dan lain-lain. Ini bahasanya tentu berbeda dengan bahasa laras ilmiah. Laras jurnalistik, misalnya terdapat pada berita, editorial, iklan, dan lain-lain. Nah, ini akan berbeda dengan laras ilmiah, laras sastra, laras jurnalistik. Kemudian laras kedokteran, atau laras bidang sains dan teknologi ilmu komputer, tentu akan berbeda dengan laras sastra. Misalnya kan, berarti kan basicnya adalah pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, maka bahasa yang dipakai atau larasnya ini akan berbeda dengan laras bidang sains dan teknologi ilmu komputer. Gitu. Berikutnya, contoh penerapan ya, ini terlihat pada misalnya laras bidang hukum, tentu berbeda ya antara hukum dengan bisnis. Kalimatnya dia dihukum karena tindak pidana. Misalnya pada bisnis, setiap agen akan mendapat rabat khusus misalnya. Nah, ini pun berbeda. Nah, bidang sastra misalnya, alur cerita sinetron itu membosankan. Atau laras kedokteran, epilepsi bukan penyakit menular. Silakan sambil mengikuti perkuliahan sore ini, mahasiswa bisa mengisi kehadirannya pada kolom chat yang ada di bagian bawah ini dengan menulis hadir, nama mahasiswa, hadir, kemudian dari kelas apa ya. Mengingat untuk kelas bahasa Indonesia ini adalah gabungan dari beberapa kelas, maka ketika mengisi absensi kehadiran, tolong sertakan kelasnya, gitu ya. Ciri bahasa Indonesia yang dipakai dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama adalah menggunakan ragam formal. Yang kedua, menggunakan kalimat efektif. Ciri-cirinya apa kalimat efektif? Ciri-cirinya, video saya kok tiba-tiba hitam. Ciri-cirinya adalah bentuk gramatikal singkat,
Kemudian yang kedua, menghindari bentuk yang berlebihan atau istilahnya bentuk redundan. Yang ketiga, ada kesepadanan antara struktur gramatik dengan alur pikir. Dan yang keempat, menghindari makna ambigu atau makna ganda. Nah, yang keempat adalah menggunakan kata atau istilah yang bermakna lugas, menghindari makna kias. Ya. Yang kelima, menghindari makna penonjolan persona untuk menjaga objektivitas isi tulisan. Yang keenam, ada keselarasan atau keruntunan antar proposisi dan antar alinea. Jadi, bisa disimpulkan dari uraian yang telah saya paparkan bahwa ragam bahasa ya tadi ragam bahasa adalah apa tadi variasi bahasa ya. Variasi bahasa akan memunculkan dialek. Jadi ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan antara pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Dan yang kedua, berbahasa yang baik dan benar adalah menggunakan bahasa Indonesia yang memenuhi norma baik dan benarnya penggunaan bahasa Indonesia itu. Nah, itu untuk materi sore ini. Mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Masih ada sisa waktu. Jangan lupa sambil mengisi kehadiran pada kolom chat-nya. Tadi tentang perubahan bentuk makna, tadi pada slide berapa ya? Saya kok lupa, bentar. Nah, ini perbedaan ragam lisan dengan ragam tulis. Nah, kalau lisan itu kan makna dipengaruhi oleh tinggi rendah dan panjang pendek nada suara. Sedangkan untuk ragam tulis, makna ditentukan oleh tanda baca. Begitu. Bisa dilihat pada contoh ya, untuk menghasilkan makna yang berbeda di dalam sebuah kalimat dengan meletakkan tanda baca yang berbeda. Coba amati pada kalimat yang saya tuliskan ini. Kucing makan, tikus mati. Nah, ini belum ada maknanya di dalam kalimat tersebut. Coba saya letakkan tanda baca pada kata setelah kucing. Nah, tentu akan menghasilkan makna di dalam kalimat ini ya. Kalimat ini sudah bermakna. Misalnya maknanya adalah kucing makan tikus mati. Jadi ada kucing yang sedang memakan tikus yang mati. Ini makna kalimat yang pertama. Kemudian bergeser, letakkan tanda baca ini. Kucing makan, tikus mati. Nah, akan muncul makna yang kedua. Yaitu, ini ada kucing yang pertama ini maknanya tertukar dengan yang kedua ya. Yang pertama tadi kucing
makan tikus mati. Oh, benar ya, ada kucing yang sedang makan tikus mati. Nah, kemudian yang kedua, kucing makan tikus mati. Nah, ini maknanya ketika kucing makan, ada tikus mati. Begini. Kemudian saya ubah lagi, meletakkan tanda baca pada kata setelah tikus. Ini akan menimbulkan makna yang berbeda pula dengan makna yang kedua. Jadi maknanya kucing makan tikus mati. Jadi setelah kucing memakan tikus mati. Ya, kedua binatang ini mati. Jadi di sini pentingnya meletakkan tanda baca di dalam sebuah kalimat, ya, membedakan makna tanda baca itu. Paham sampai di sini? Paham? Silahkan yang ingin bertanya bisa menyalakan mikrofon. Sudah semua ya mengisi kehadiran pada kolom chat ini? Ya. Nah, silahkan yang ingin bertanya. Nah, untuk POEB ini saya punya file yang nanti bisa saya bagikan kepada mahasiswa. Bisa dijadikan sebagai bahan belajar untuk menambah bank kosakata di dalam berbahasa Indonesia, begitu. Sebentar, ditunggu. Nah, jadi POEB itu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang POEB ini, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Isinya adalah yang membahas tentang bagaimana pedoman umum penggunaan bahasa Indonesia itu. Nah, dulu POEB ini kita mengenalnya dengan EYD, ya, ejaan yang disempurnakan. Tetapi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada permennya, peraturan menterinya, ini diubah menjadi POEB, ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Begitu. Jadi isinya sama, hanya istilahnya saja yang diubah, begitu. Kursornya belum jalan ini. Oh, sudah. Tampaknya sudah azan maghrib, ya. Nah, jadi isinya meliputi penggunaan huruf, ya, ada huruf konsonan, huruf vokal, kemudian huruf abjad, bagaimana menggunakannya, penempatannya, diftong, huruf kapital, ya, untuk mengulang perulangan itu yang benar bagaimana. Nah, di sini diatur semuanya, sudah ada semuanya pada buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Begitu, setelah pertemuan ini
saya kirimkan file web ini melalui Komting sebagai penanggung jawab kelasnya. Ada yang ingin ditanyakan barangkali? Silahkan. Silahkan yang ingin bertanya. Tidak ada yang bertanya? Nah, ada yang baru datang ini, silahkan bisa mengisi kehadiran pada kolom chat sebelum sesi perkuliahan daring ini selesai. Silahkan masih ada kesempatan untuk mengisi kehadiran pada kolom chat yang ada di bawah ini, ada di bawah. Mas Katon, silahkan mengisi kehadiran pada kolom chat, jangan sampai tertinggal. Mas Katon, monitor, sudah bisa mengisi kehadiran? Baik, begitu ya, karena sudah menunjukkan waktu untuk beribadah sholat maghrib, barangkali ada yang berpuasa, maka perkuliahan untuk sore ini saya akhiri. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.